guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 127 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian nggak gagal paham ngikutin kelanjutan di episode kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Dengan fluktuasi luar biasa hedon, King Wo Yuhao terlihat berhasil menciptakan inti jiwa pertamanya. Bahkan melihat Yuhao meletakkan inti jiwa pertamanya di kedua alisnya yang berdekatan dengan roh pelindung pertamanya, hal itu membuat Elder Swan merasa senang. Pasalnya jika nanti Yuhao membentuk inti jiwa keduanya, dia bisa dengan mudah meletakkannya di dalam dantiannya. Dengan perasaan senang, semua proses pembentukan inti jiwa berhasil tanpa kecelakaan sedikit pun. Elder Swan meminta Yuhao untuk merasakan inti jiwanya. Pasalnya hal ini merupakan kesempatan yang tidak semua Master bisa mendapatkannya. Melihat Elder Swan keluar dari ruangan rahasia, dan ternyata bukan dia yang sedang membentuk inti jiwa kedua, jelas membuat seluruh tetua terkejut. Sementara Elder Swan menegaskan, Yuhao mungkin menjadi orang pertama dalam sejarah benua yang mampu menciptakan inti jiwa sebelum mencapai level 90. Sehingga saat ini para generasi muda pasti akan mengukir sejarah baru, serta meminta mereka untuk membantu Sekte Tang menyiapkan pasukan Master Alatro. Seiring berjalannya waktu, siang dan malam berganti. Yuhao masih dalam posisi kultivasi selama 1 bulan penuh. Sampai akhirnya ketika Tang Wutong mendekati ruangan rahasia, lambang Trisula di dahinya tiba-tiba saja bereaksi dan membuatnya mampu memasuki ruangan. Bahkan ketika dia mendekat, fluktuasi kekuatan roh di tubuhnya seperti terikat dengan Ho Yuhao. Sayangnya, ketika Yuhao beranggapan orang di dekatnya adalah Dong-er, hal itu seketika membuat keadaan menjadi canggung. Pasalnya Tang Wutong merasa Yuhao selalu saja memikirkan Wang Dong-er. Dia juga beralasan, tujuannya datang hanya untuk menyampaikan pesan dari Elder Swan, meminta Yuhao pergi ke Sekte Tang setelah terbangun. Sementara itu di Sekte Tang generasi baru, para anggota inti dan para murid sedang mempersiapkan segala jenis alat roh yang sebelumnya dikirim oleh Elder Swan. Tidak berselang lama, Huo Yuhao akhirnya tiba di tempat ini. Dia juga merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Elder Swan mengirim begitu banyak material alat roh? Tidak ingin menutupi apapun, BB lantas mengadakan pertemuan dan menjelaskan Elder Swan telah berdiskusi dengan Pavilion Dewa Laut dan semua pihak untuk membentuk 3 Legiun Master Alatro. Ucapan barusan jelas membuat Yuhao bingung. Pasalnya jika mengikuti kerajaan Ryu, 1 Legiun setidaknya berisi 500 pasukan. Jika 3 Legiun, maka akan terdapat 1.500 pasukan. Sehingga pastilah sulit melengkapi ketiga pasukan dengan Alatro. BB melanjutkan. Legiun pertama disebut Legiun Sekte Tang, dipimpin oleh Dekan Lin Er dan Qian Dodo, berjumlah 200 orang dan dilengkapi dengan alat roh panah Zuge paling canggih. Pada saat yang sama, akan ada 10 Feng Hao Dolo dari Akademi Shrek di dalamnya. Di saat Yuhao terkejut mendengarkan hal itu, serta pasukan elit kerajaan Ryu sekalipun tidak memiliki begitu banyak Feng Hao Dolo dalam satu pasukan, bahkan pastilah sulit untuk memenuhi kebutuhan pasukan. Hei Chaito lantas mengatakan, Legiun Sekte Tang dibentuk dari para Master Alatro tingkat lanjut.
Mereka hanya perlu melengkapi alatro bertipe kecepatan dan kekuatan serangan, sedangkan satu-satunya alatro tingkat tinggi hanyalah alatro pertahanan kelompok. Di saat Yu Hao mengangguk mendengarkan hal tersebut dan menebak Legiun kedua serta ketiga bertipe serangan jarak jauh dan Legiun berat, BB langsung membenarkannya. Pasukan kedua memang spesialis alatro berat. Mereka dilengkapi 300 meriam Zuge, sedangkan Legiun terakhir disebut penjelajah segala medan. Mereka berjumlah 1.500 master alatro dan dilengkapi 300 alatro penjelajah medan. Di saat Jiang Nanan beranggapan jumlah pasukan mereka masih jauh dibandingkan pasukan elit kerajaan Ryu, Yu Hao justru mengalihkan pembicaraan. Pasalnya untuk melengkapi seluruh pasukan, Sekte Tang masihlah kekurangan bahan logam langka. Meskipun BB membenarkan ucapan Yu Hao, tapi dia memintanya untuk santuy dan sudah menemukan solusinya, serta mengharuskan Yu Hao pergi bersama Nan Qiu Qiu ke Sekte Naga Bumi. Singkatnya, sambil melakukan perjalanan, Nan Qiu Qiu menjelaskan sektenya terletak di wilayah utara Kerajaan Tianhun, serta memiliki tambang tersembunyi di dalamnya. Hanya saja dikarenakan suhu di dalam tambang sangat ekstrim, anggota sektenya tidaklah bisa memasuki goa. Bahkan seorang doulo seperti emaknya juga tidak bisa bertahan lama di dalamnya. Itulah sebabnya Yu Hao pasti bisa memasukinya karena memiliki atribut es tanpa batas. Selain itu juga, dikarenakan Sekte Naga Bumi telah bergabung dengan Sekte Tang, maka tambang itu juga milik Sekte Tang. Bahkan kini wilayah sektenya telah dikuasai oleh Kerajaan Matahari Bulan. Tidak terasa mereka akhirnya sampai di kota naga yang merupakan tempat Sekte Naga Bumi. Dengan menggunakan deteksi spiritual, Yu Hao mampu melihat adanya alatro pengintai dan pasukan penjaga di gerbang kota naga. Namun hal itu jelas bukan halangan bagi Yu Hao. Dia mampu menggunakan kejutan spiritual untuk menghancurkan alatro pengintai. Bahkan hal itu tidak dihiraukan oleh pengawas dan justru sibuk main api unggun. Sementara Yu Hao dan Nan Qiu Qiu kini telah berhasil menghabisi 2 prajurit dan melakukan penyamaran. 这身衣服好暖和呀！到换班时间了。 Dengan menggunakan penyamaran tersebut, mereka berhasil memasuki kota naga bersama rombongan bangsawan yang katanya ingin melakukan perdagangan. Di saat Yu Hao beranggapan kota naga tidak terlalu populer dan sudah sewajarnya menjadi kota perbatasan, Nan Qiu Qiu menjelaskan, saat penyerangan terjadi, Sekte Gerbang Naga mencoba melakukan perlawanan dan membantu pasukan penjaga gerbang. Bahkan pemimpin Sekte Gerbang Naga tewas dalam pertempuran, sementara Yu Tianlong menghilang setelah pertempuran. Tidak terasa mereka tiba di kediaman wali kota naga. Bahkan setelah kota naga jatuh ke tangan kerajaan Ryu, banyak pedagang dari kerajaan Ryu memasuki kota ini. Mereka membawa banyak material anti suhu dingin serta alat roh pengisi energi. Bahkan kadang membagikannya secara gratis kepada warga sipil. Dengan kemampuan imitasi dan deteksi spiritual, Yu Hao bisa mendengar percakapan wali kota dan pedagang dengan sangat jelas, di mana mereka berniat membagikan alat roh energi dan material anti dingin secara gratis. Hal ini sesuai dengan perintah Marsal Kerajaan Ryu. Pasalnya setelah warga kecanduan alat roh, mereka tidak akan bisa lepas dari Kerajaan Ryu. Meskipun Yu Hao beranggapan strategi tersebut sangat bagus, namun dia lebih penasaran siapa sebenarnya Marsal yang dimaksud. Singkatnya, di saat Yu Hao memuji tindakan kerajaan Ryu bisa mensejahterakan rakyat, Nan Qiu Qiu justru terlihat emosi. Namun bagi Yu Hao, taktik yang digunakan kerajaan Ryu sangatlah umum. Pasalnya dengan mendapatkan hati rakyat, maka bisa membuang pembangkang dan tidak perlu menggunakan cara kejam. Namun dalam jangka panjang,
tetap saja akan menguntungkan kerajaan Rio. Para warga bisa dimanfaatkan dalam sebuah medan perang. 发生过一模一样的事。你似乎很了解。 Beberapa saat kemudian ketika mereka tiba di gerbang Sekte Naga Bumi, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari para master pengkhianat dari Sekte Sanmang. Mereka bertujuan menangkap Nan Qiu Qiu untuk mendapatkan imbalan, serta menjadikan Sekte Sanmang sebagai penguasa kota naga. Di saat Nan Qiu Qiu baku hantam, Yu Hao justru asik nonton, tidak bertindak sedikit pun. Hal itu dia lakukan memang sengaja untuk membangkitkan potensinya. Namun merasa tidak tega melihat gadis kecil terpojok, Yu Hao pada akhirnya menggunakan dukungan deteksi spiritual sehingga bisa membantu Nan Qiu Qiu menguasai jalannya pertandingan dan memberikan beberapa instruksi singkat. 一击必杀，目标前位。胭脂地逆劫，地魂技，被主求了。 Setelah baku hantam singkat dan memasuki gerbang Sekte Naga Bumi, mereka benar-benar dikejutkan melihat banyak mayat anggota Sekte Naga Bumi tergeletak bagaikan sampah berserakan. 走吧。 Wadidaw, gimana guys alur cerita di episode kali ini? Parah, epic parah ya guys ya. Ya walaupun ributnya sedikit, tapi banyak banget hal-hal menarik yang dibahas ya guys ya. Seperti halnya Yu Hao berhasil membentuk inti jiwa pertama, Sekte Tang membangun 3 Legiun Master Aladro, dan Wu Yu Hao OTW Sekte Naga Bumi. Untuk spoiler episode 128, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Semoga spoiler dan alur cerita hari ini bisa menghibur teman-teman. Oke lah guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.